Gak ada daerah yang maju karena penambangan, gak ada. Silakan cek di Cirebon, daerah yang batunya diambil setiap hari, pasirnya diambil setiap hari. Gak ada yang kaya, hanya beberapa orang, tapi warga sekitarnya menderita. Kemiskinan terus, dan ketika ada bencana, lari semua. Saya mengucapkan terima kasih malam hari ini lengkap kesepuhan kita, tokoh kita, para sultan yang ada di wilayah Cirebon hadir, tepuk tangan. Dari Kasepuhan, dari Kanoman, dari Kacirbonan, dari Kaprabonan. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih diberikan tempat, diberikan ruang waktu, dan diberikan kebahagiaan bagi warga kota Cirebon. Hadir juga Bapak Wali Kota beserta istrinya yang setia. Dari tadi mata istrinya tidak pernah Tolong jangan dorong-dorong ya. Takut wali kotanya memandang padahal yang bukan semestinya dipandang. Saya ucapkan terima kasih Pak Bupati Indramayu beserta calon istrinya yang masih ada di alam impian. Bapak Wakil Gubernur Kanjeng Raja Subang Larang Niwah Bojona matur nuwun. Ada anggota DPR RI, saya ucapkan terima kasih. Tadi ada terus ke belakang. Anggota DPRD Provinsi hadir. Wah, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ini adalah rangkaian perjalanan, sebenarnya dihitungnya yang terakhir pada kegiatan Napaktilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi. Nanti malam minggu kita akan mengikuti kegiatan di Bandung Kirab Mahkota Binokasi keliling kota Bandung. Malam Seninnya memang ada internal, kita ada drama kolosal. Yang paling utama bukan untuk membangun cerita masa lalu, tetapi yang disampaikan adalah membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan, nggak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya. Masa lalu adalah histori, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar di negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya. Hari ini kita bisa melihat ada negara yang begitu kokoh di embargo 42 tahun tapi tidak sedikit pun bergeming. Kenapa? Dia punya historical, punya emosional, dan punya sebuah cerita yang membangun heroisme bangsanya untuk menghadapi tantangan yang makin besar. Jawa Barat itu punya kekayaan budaya yang luar biasa. Bukan hanya cerita kesenian, tetapi kita pun juga punya cerita. Banyak orang yang bercerita Pajajaran itu mimpi, Pajajaran itu fiksi, Pajajaran itu karangan para pujangga. Karena kebanyakan mengambil cerita sejarah dari cerita pantun Pajajaran. Tetapi Pajajaran itu adalah fakta. Faktanya apa? Bukan hanya batu tulis, bukan hanya mahkota birokrasi, tapi sampai hari ini masih berdiri kokoh.
gapura-gapura, keraton-keraton, keturunannya masih ada, genetikanya masih ada, nyalurnya ke Prabu Siliwangi, artinya Pajajaran itu memang ada dan tidak akan pernah pudar dimakan oleh zaman. Saya ini kenapa selalu menangis? Karena ketika saya menjabat Wakil Bupati tahun 2003 di Purwakarta pada usia 30 tahun, usia batas minimal menjadi seorang Wakil Bupati, saya mulai membangun narasi tentang Pajajaran Anyar. Saya membangun cara berpikir bagaimana membangun daerah itu dengan kekuatan Tritangtu Dibuana, Rama, Resi, Prabu. Kalau dalam bahasa Sundanya Rama, Resi, Ratu. Gunung kudu akalian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Sebab berpikir filosofi tentang tata ruang daerah, tata kelola pembangunan yang berbasis ekologi, yang menurut orang Kementerian Agama disebutnya teoekologi. Kemudian waktu itu saya mendapat serangan tentang apa? Kemusyrikan, kembali ke zaman batu, ketinggalan zaman, cara berpikir yang setiap hari diserang oleh berbagai orang. Saya sempat beberapa kali diperiksa di Polda Jabar. Beberapa kali saya diperiksa secara terus-menerus karena saya dianggap sesat cara berpikirnya. Padahal saya lagi memperjuangkan bahwa tidak ada kemajuan dengan kehancuran. Kemajuan hanya akan dibangun dengan kehidupan. Kehidupan itu adalah pembangunan itu harus menghidupkan, bukan mematikan. Karena harus menghidupkan, maka dalam kaidahnya disebut dengan pembangunan berkarakter papat kalimat tunggal, yaitu pembangunan manunggalnya manusia dengan tanahnya, dengan airnya, dengan udaranya, dengan cahayanya, yang itu melahirkan ajaran Tritangtu Dibuana, papat kalimat pancer, yang di Bali disebutnya Trihite Karana. Kerangka itu yang terus saya perjuangkan sampai saya menjadi bupati. Saya mulai punya kewenangan untuk membangun karakter itu. Maka saya membangun hamparan alun-alun, namanya alun-alun Pasanggerahan Pajajaran, itu dengan lambang mahkota Bimo Kasih, dengan gapura Malati. Maka saya menulis di situ Pakuan Galuh Papua. Saya menulis lagi tentang gapura Indung Rahayu. Saya menulis lagi tentang gapura Tritangtu, iman, Islam, ihsan. Banyak orang yang tetap tidak mengerti. Maka saya terus mengusung gagasan. Ancaman sangat banyak. Saya pernah dikejar oleh 10 orang mengurus pedang di Garut, mau dibunuh. Rumah saya dilempari pakai batu, anak saya sampai trauma karena di sekolah itu di mana-mana bersebaran Wanted Dedi Mulyadi, Dajjal Sunda. Apakah saya mundur? Tidak. Saya terus memiliki keyakinan bahwa pembangunan yang memiliki watak ideologi akan melahirkan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang tidak usah dibeli, tapi masyarakat yang tersadarkan. Dan saya katakan bahwa usung tema kebudayaan dalam politik, alhamdulillah, saya selalu memenangi pemilu dengan suara yang sangat tinggi. Artinya jangan pernah ada keraguan pembangunan mengusung tema dari kampungnya sendiri. Di antara peradaban Sunda yang masih tersisa tentang pluralisme, yang masih tersisa tentang pemahaman rahmatan lil alamin, yang masih tersisa antara Islam, iman, Islam, ihsan, antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, wilayah yang sangat terbuka itu adalah Cirebon. Di Cirebon tidak pernah terdengar kalimat musyrik. Di Cirebon tidak pernah terdengar kalimat kafir dan mengkafirkan. Di Cirebon menjadi terbuka antara pemahaman agama, pemahaman sejarah, dan pemahaman alam. Maka Cirebon sesungguhnya adalah mini pluralisme Indonesia. Kalau dalam bahasanya para pakar,
Cirebon mengajarkan tentang Islam inklusif. Kenapa itu terjadi? Karena disinilah yang original tentang ajaran kewalian. Disinilah wali mengajarkan tentang jati diri. Maka wali memilih Sunan Gunung Jati kalimat Sunan Gunung Jati dibanding nama lain. Maka masih ada adan pintu. Kalau di media sosial itu sering sekali diolok-olok. Dan saya membangun tajuk diri namanya ketika saya berakhir jadi bupati. Kemudian saya membuat adan sama. Kemudian masjidnya bernama Cipta Rasa. Apa itu artinya? Bertuhan, bertauhid dengan bahasa kita, bahasa cipta, dan puncaknya adalah di sini. Maka bertauhid dengan menggunakan ini, maka akan punya karya dan punya cipta. Karena punya karya dan punya cipta, maka bertauhid melahirkan peradaban. Apa yang saya impikan tentang Jawa Barat adalah bangkitnya sebuah peradaban. Maka bangkitnya sebuah peradaban, napak tilas Pajajaran harus ada bekas jejak-jejak peradaban. Saya menemukan banyak sekali jejak peradaban. Maka kegiatan ini bukan kegiatan seremonial, bukan kegiatan historikal, tapi kegiatan masa depan. Saya sudah menulis program yang mesti dilakukan. Setiap jejak yang saya tinggalkan di sebuah kota, di sebuah daerah, nanti akan menjadi peradaban masa depan. Maka setiap pergi kemanapun, mata saya tidak pernah berhenti memandang. Pasti ingin melakukan perubahan. Saya dapat cerita. Apa itu? Kunjungan ke Keraton Cirebon itu rata-rata sehari balik. Kenapa orang sehari balik? Dia hanya mengunjungi keraton, tapi matanya tak bisa lagi memandang Cirebon. Atmosfernya terlalu panas. Suasana historikal, suasana sosial, dan suasana cinta kasihnya hilang. Maka saya ngajak pada bupatinya dari dulu, wali kotanya, mari kita gunakan cinta. Bagaimana menggunakan cinta? Maka di Kerawang, dari Syekh Puro sampai ke tempat pemberangkatan di Karangpawitan itu kemarin, saya menyebut nanti akan saya bangun pelataran cinta. Di Bogor saya juga akan membangun pelataran demokrasi. Maka tahun depan di Cirebon dari sejak nanti tadi saya berangkat sampai sini, nanti akan saya bangun pelataran Caruban. Saya akan tata itu dengan rapi dan dengan cinta. Gak boleh lagi ada sampah bertebaran. Tak boleh lagi ada kecurangan. Ada waktu. Mau pulang. Kemudian saya tidak orang yang sampai hari ini menatap mahkota demokrasi itu, dan air mata saya selalu jatuh. Saya tak ada keinginan apapun kecuali legasi ketika memimpin, bahwa ketika Dede Mulyadi memimpin dengan spirit Pajajaran, nanti Kasepuhan, Kacirebonan, Kanoman, Kaprabonan, semuanya harus tertata rapi seperti masa lalu. Kalau Mandun yang anak kecil lagi. Saya lama berimajinasi. Kampung saya tata dengan imajinasi yang saya miliki. Terbangunlah lembur Pakuan. Gak ada sultan, gak ada raja. Yang ada hanya di situ rakyat yang saya minta bersih hidupnya. Hari ini homestay-nya full dalam setiap hal. Miliaran uang berputar. Walaupun apa? Kita berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat apa? Masyarakat hari ini perlu saya
Kenapa? Lebih senang berdagang daripada punya. Watak eksploitatif yang hanya menjadikan tempat untuk mencari duit tidak akan pernah ada berkah. Kenapa? Anda jualan di situ, tapi Anda tidak memungut sampah, Anda tidak membersih, tanahnya menangis. Kenapa? Kau mengaku bertuhan pada Allah, sujud pada Allah, tapi yang menjadi jalan engkau berusaha, kau hinakan dalam setiap waktu. Kau kencingi, kau hinakan. Tapi kalau tempat yang berjualnya dibersihkan, salurannya dibersihkan, maka kalimatnya adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenapa bangsa kita tidak kenapa tidak eksploitatif? Pemimpinnya eksploitatif dari jabatannya, rakyatnya juga sama eksploitatif dari tempat usahanya. Tidak ada jiwa pengabdian. Ciri mengabdi itu adalah memelihara, merawat dan menjaga. Maka itu Anda bayangkan, ini cara yang berpikir Pak Wali. Kalau semua daerah bersih, mohon maaf, ini akibat. Maka hotel di Cirebon penuh, rumah makan penuh, kafe-kafe penuh, Pak. Uang berputar, Pemkot dapat 10% pajak. Tapi ingat, uang yang 10% itu harus balik buat pembangunan, buat rakyat, bukan buat jalan-jalan yang studi banding. Saya katakan, kenapa saya terus-terusan sangat ketat terhadap penambangan? Kenapa? Warna pink. Gak ada daerah yang maju karena penambangan, gak ada. Silahkan cek di Cirebon, daerah yang batunya diambil setiap hari, pasirnya diambil setiap hari. Gak ada yang kaya, hanya beberapa orang, tapi warga sekitarnya menderita. Kemiskinan terus, dan ketika ada bencana, lari semua. Gunung yang Cirebon roboh ketika bencana, pengusahanya tidak membantu. Tetapi ketika merawat, menjaga, pertanyaan saya, Jogja yang setiap hari orang datang karena ada keraton kemudian nginep di hotel, Jogjanya utuh nggak? Duitnya datang terus nggak? Bali utuh nggak? Duitnya datang terus nggak? Daerah yang ditambang, daerahnya utuh tidak? Makin lama itu makin perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, maka dia terhormat sepanjang masa. Tapi perempuan yang menjual dirinya, umur 35 tahun sudah tak berharga. Pulang jam 2 disebutnya jatohan, 50.000 nggak ada yang nembak. Ini prinsip. Saya jadi pemimpin bukan hanya teknokrasi, tapi saya ngajarin filosofi. Jadi, dan di kita banyak rakyat yang belum mengerti, termasuk orang yang merasa pinter. Ketika di Gedung Sate, Pemda Provinsi Jawa Barat membuat gapura Candi Bentar, ributnya luar biasa. Tapi ketika dibuat bangunan gaya barat, semuanya tak ada yang bicara. Ini ciri. Untuk itu saya sampaikan sekali lagi, saya bertanggung jawab terhadap seluruh pembangunan wilayah keraton yang ada di Cirebon ke depan. Dengan satu catatan, siapapun ingin merawat dan memelihara, bukan menjual. Menjual keraton, tapi kita merawat keraton. Kita bukan menjual makam, tapi kita merawat makam. Dengan merawat, orang yang merawat pasti mendapat berkah dan hikmah. Tapi uang bukan tujuan kita, pendapatan bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah menjaga dan memelihara.
Sudah, itu yang kita lakukan. Saya ini orang yang sangat mencintai tanah Sunda. Saya orang yang sangat menghormati leluhur Sunda. Saya orang yang menggunakan filosofi Sunda. Dan saya orang yang melangkah dengan filosofinya orang Sunda, yaitu agama dan negara satu kesatuan. Apa itu? Bukun disukun, negara ditata, agama dijaga, tripangku dibuat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga ini adalah spirit. Saya ingin orang Cirebon punya spirit. Pak Wali, Cirebon nggak boleh lagi ada peramadolan. Jalan Pak, preman Pak, preman itu Pak. Mohon maaf kalian, ketua majelis ada, mohon maaf, anak-anak muda yang dari kalangan menengah ke bawah itu tiap hari minum obat, motor-motoran, berkeliling. Saya paham. Untuk itu ubahlah sudah kalau ingin jadi tuan di negerinya sendiri. Sebentar lagi tumbuh ke pariwisataan, sikap mentalnya harus dibangun. Kita harus belajar dari daerah di Jogja, belajar tidak masalah. Apa itu? Kalau naik beca di Jogja, keliling, ayo mas cari batik, cari bapia patok, keliling. Ketika turun ditanya berapa ini ongkosnya, tukang becanya jawab terserah jenengan. Terserah jenengan. Gak ada preman parkir, gak ada calo, semua orang ramah. Terserah jenengan. Aku pengen orang Cirebon itu nanti begitu. Kenapa? Kalimat terserah jenengan itu kalimat Islam. Artinya terserahlah karena aku sudah berserah. Mau dikasih monggo, nggak dikasih nggak apa-apa. Apa yang terjadi dengan kalimat itu? Bayar ongkosnya jauh lebih besar. Gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, mohon maaf mengganggu, ada kemacetan di jalan semuanya. Saya akan terus membela rakyat dalam setiap waktu dan seluruh aktivitas saya setiap hari selesai. Dan nanti kan ada penataan kota pada tahun depan. Nanti kota kelurahan ditata, kalau di kota ditata rapi sampai gang-gang kecil. Saya pengen nanti di Cirebon Pak, di gang-gangnya dibikin gapura kayak gini, sudah peninggalan peradaban. Kemudian gapura yang nggak terurus dibersihkan segera. Kembalikan kewibawaan kota Cirebon. Ya, saya percaya pada Pak Wali Kota. Wis, kalau Wali Kota sampun nyarita naga. Ini kehilangan dompet kasihan ya, ada bagiannya dulu. Bu, sini Bu. Kehilangan dompet. Yang kita mau rapinya aja. Himbauan Pak, awas banyak dompet Pak. Pak Wali jangan kuliahin yang kehilangan dompet. Sebab itu cantik, istrinya marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita sudah menyaksikan semuanya. Kita kedatangan tamu agung. Kita ditunjuk jadi ke-8 dalam acara Tatar Sunda. Tentunya kami
kepala daerah dan masyarakat Kota Cirebon berterima kasih kepada Pak Gubernur kita yang telah berkunjung dan membuat acara di Kota Cirebon dengan meriah. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak ke depan kita dengan masyarakat Kota Cirebon ingin terus membangun, merubah dan menata Kota Cirebon yang kita cintai. Insya Allah mudah-mudahan. Apalagi jika Pak Gubernur juga bisa membantu program-program kami. Jangan dorong-dorong, jangan saja. Iya. Pak Bima rapihin Pak.